Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pemberdayaan ekonomi akan mempresentasikan materi kami yang berjudul UMKM dan Ekonomi Kerakyatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kholifatul Hasanah dan dua teman saya, Dwi Kibriandra dan Mirza Danis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian UMKM. UMKM sendiri merupakan kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum, UMKM memiliki arti usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun kriteria UMKM sebagai berikut. Yang pertama, kriteria usaha mikro. 1. Kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang kedua, hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Untuk kriteria usaha kecil, yang pertama, kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta, juga tidak termasuk tanah dan bangunan, dan hasil penjualan tahunan berkisar antara 300 juta sampai 2 miliar 500 juta rupiah. Yang terakhir yaitu kriteria usaha menengah. 1. Kekayaan bersih antara 500 juta sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan kemudian hasil penjualan tahunan berkisar antara 2 miliar 500 juta sampai 50 miliar rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan permasalahan pengembangan UMKM. Ada beberapa kendala yang terdapat di UMKM sehingga UMKM sulit berkembang. Yang pertama yaitu kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Seperti yang kita ketahui, UMKM sendiri merupakan usaha masyarakat menengah seperti usaha rumahan, jadi mereka kurang mendapatkan informasi seperti perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua yaitu kekurangan dana untuk modal kerja maupun investasi. Yang ketiga, kesulitan dalam pemasaran. Kembali ke poin 1 tadi, kesulitan pemasaran ini disebabkan karena kurangnya akses informasi sehingga mereka kurang mengetahui perubahan dan peluang pasar. Yang keempat, kesulitan dalam pengadaan bahan baku khususnya yang harus diimpor. Yang kelima, keterampilan SDM masih rendah. Sumber daya manusia pada masyarakat golongan bawah dan menengah masih tergolong rendah dibandingkan mereka yang berada di kota dan industrinya lebih canggih. Yang keenam, teknologi yang digunakan masih rendah, bahkan mereka masih menggunakan peralatan tradisional. Yang ketujuh, kesulitan bahan administrasi pembukuan. Seperti yang sudah kita ketahui, sebagian besar UMKM belum melakukan pencatatan kegiatan usaha dan keuangan secara tertib serta belum melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sedang diminati oleh banyak masyarakat di Indonesia. Tidak heran bila UMKM merupakan kelompok usaha yang paling besar di Indonesia dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 60%. Selain itu, bisnis UMKM ini lebih kuat dalam menghadapi krisis global. Untuk menyiasatinya, dibutuhkan strategi yang tepat untuk membangun UMKM agar bisa menghadapi pasar global. Berikut saya akan menjelaskan 5 strategi yang harus dimiliki UMKM. Yang pertama adalah produk. Menentukan produk dalam UMKM adalah langkah yang paling utama sebelum bisnis ini berjalan. Produk yang Anda jual haruslah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen. Untuk itu Anda harus melakukan riset terlebih dahulu tentang selera pasar, tren pasar yang sedang berkembang saat ini, dan melihat seberapa besar peluang pasar yang akan kita bidik. Yang kedua adalah price atau harga. Untuk menentukan harga produk, Anda harus teliti menghitung total semua biaya yang dikeluarkan selama produksi berlangsung. Saya akan menjelaskan ada 3 cara penetapan harga yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari kerugian. Yang pertama adalah penentuan harga berdasarkan biaya produksi ditambah dengan keuntungan. Biasanya diambil keuntungan 30% dari harga produk. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan kompetitor atau saingan. Jadi Anda bisa riset terlebih dahulu sebelum menentukan harga. Tentukan harga di bawah kompetitor, tetapi jangan kualitas yang sama dengan kompetitor. Jadi, dengan ini bisa
menjadi salah satu produk untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga adalah penentuan harga berdasarkan permintaan. Jadi konsumenlah yang akan menentukan harga produk yang Anda miliki dengan mengacu pada kualitas yang produk Anda miliki. Tetapi jika harga yang diberikan masih di bawah harga produksi, Anda harus bisa menaikkan harga jualnya sehingga tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut. Untuk strategi yang ketiga adalah place atau tempat. Di sini tempat itu dijelaskan bahwa lokasi yang dipilih untuk menjual produk Anda itu strategis dan mudah dijangkau oleh semua jenis transportasi. Yang keempat adalah promosi. Promosi adalah langkah untuk mengenalkan produk Anda yang dimiliki kepada konsumen. Apalagi jika produk Anda yang baru dijual, maka promosi ini sangat penting. Agar promosi dilakukan bisa tepat sasaran, maka Anda harus melakukan riset terhadap produk yang akan Anda jual dan siapa saja calon konsumennya. Yang ketiga adalah people. Yang terakhir ini adalah people atau sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia haruslah orang-orang pilihan yang bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik. Jangan ragu untuk melakukan seleksi kepada calon karyawan dalam bisnis UMKM yang Anda bangun. Hindari referensi dari kenalan atau saudara jika dirasa skill yang dimiliki kurang sesuai atau belum memadai. Dan yang poin yang D, saya akan menjelaskan tentang 6 strategi Kementerian Koperasi dan UKM agar produk UMKM lokal bisa mendunia. Menteri Koperasi dan UKM memaparkan roadmap untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Dalam rapat tersebut juga dipaparkan masalah yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi KUMKM. Ia memaparkan ada 6 strategi pengembangan pasar. Ya, ini yang pertama adalah perluasan akses pasar. Strategi yang pertama ini sangat penting untuk mengembangkan pasar domestik terlebih dahulu dengan melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjadikan prioritas pengadaan barang dan jasa seperti BUMN. Pemerintah daerah selanjutnya meningkatkan konsumsi dalam negeri yang terkait dengan daya beli yang juga mendorong supaya konsumsi terhadap brand lokal meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yakni meningkatkan kualitas produksi dengan menyelenggarakan pendampingan teknis untuk UMKM yang dilakukan kegiatan produksi, juga untuk mendorong sentra-sentra UMKM untuk masuk ke pasar global. Yang ketiga adalah pengembangan kewirausahaan. Dalam pengembangan kewirausahaan ini dibagi menjadi 3 hal, yakni yang pertama adalah layanan konsultasi dan pendampingan teknis yang meliputi mengembangkan pasar layanan konsultasi serta pendampingan online dan offline dari pusat hingga daerah, termasuk pasar modal. Selanjutnya menyediakan layanan ahli dalam pendampingan usaha baik manajemen, produk, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua lah akselerasi dan komersialisasi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan dan vokasi kewirausahaan untuk mengembangkan usaha, fasilitas, akses teknologi, beserta inovasi, serta kemitraan penyelenggaraan diklat dengan swasta dan lembaga internasional. Yang ketiga adalah modernisasi koperasi dengan meningkatkan tata kelola inovasi, manajemen teknologi, dan SDM-nya. Strategi yang keempat adalah akselerasi pembiayaan dan investasi. Dalam hal ini, yang akan ditetapkan untuk mendukung pembiayaan bagi koperasi UMKM, yakni pertama, memperluas soft infrastruktur pembiayaan yang di dalamnya memastikan implementasi alokasi 20% kredit perbankan untuk semua UMKM. Yang strategi kelima, memudahkan dan kesempatan berusaha. Pada poin kelima ini, hal yang dilakukan yakni penyederhanaan perizinan dan
Standarisasi produk dengan mendorong deregulasi, debirokratisasi, dan membangun fasilitas layanan terpadu untuk memperoleh izin dan sertifikasi. Yang terakhir atau yang keenam, koordinasi lintas sektor. Perlu kerjasama antar pusat dan daerah dengan mendorong sensus dan survei kepada penyempurnaan data UMKM. Karena juga diperlukan survei supaya perilaku UMKM paham akan aspek dunia kewirausahaan. Selanjutnya, peningkatan peran pemerintah daerah dengan menetapkan kriteria koperasi dan UMKM dalam dana insentif daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi serta pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi dalam membangun koperasi dan UMKM. Bagian yang E, pengembangan UMKM dan koperasi sebagai pilar utama sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Keberadaan UMKM dan koperasi sebagian terbesar dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Posisi seperti itu seharusnya menempatkan peran UMKM dan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Namun, hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perilaku ekonomi yang lain. Oleh karena itu, pengembangan UMKM dan koperasi harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual. Secara konsisten dan terus-menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Konsep pengembangan UMKM dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan seyogyanya Konsep pengembangan UMKM dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan seyogyanya mempunyai perspektif tentang pentingnya, yang pertama, peran serta aktif seluruh komponen masyarakat. Yang kedua, jiwa dan semangat kewirausahaan yang tinggi. Yang ketiga, kebebasan berusaha, berkreasi, dan berinovasi. Yang keempat, kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, teknologi, dan informasi. Pengembangan UMKM dan koperasi menjadi komponen penting bagi program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Proses dan cara untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut sangat penting, terutama melalui upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pendekatan. Demikian diharapkan lebih menjamin terwujud perekonomian yang lebih adil dan merata. Berdaya saing dengan basis efisiensi di berbagai sektor dan keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan global, berwawasan bermanfaat sebagai sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih menonjol dan desentralisasi pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan memaksimalkan potensi daerah, serta bersih dari KKN. Peran UMKM dan koperasi cukup berarti di dalam proses pembangunan, karena industri besar terbukti tidak bisa menjadi peran tunggal dalam memecahkan pengangguran dan setengah pengangguran di negara-negara berkembang. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan ketidakkeseimbangan struktur pembangunan ekonomi sektoral dan regional atau desa kota, pengembangan teknologi yang diikuti dengan cepatnya perubahan selera konsumen,
semakin memperpendek daur hidup productive life scale. Sementara itu, dari segi potensi, UMKM merupakan skala usaha yang dinamis yang memiliki daya responsif, fleksibilitas, dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi dan pasar dalam kaitannya dengan krisis ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Usaha nasional perlu diselamatkan, dibangkitkan kembali, dan diperkuat, terutama UMKM dan koperasi yang terbukti memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dengan demikian, dalam krisis ini, UMKM dan koperasi diharapkan mampu lebih berperan dalam mengatasi pengangguran, pemenuhan ketersediaan kebutuhan masyarakat, dan menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.